Shalom. 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 Puji nama Tuhan lewat kasih dan kemurahan bahkan kebaikan Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita, khususnya sidang Jemaat Ebenezer yang selalu bertekun di dalam ibadah. Biar pada malam hari ini lewat ibadah PA kita merasakan kasih Tuhan melimpah dan menyertai dalam kehidupan kita, dan kita tetap berharap bergantung kepada Dia karena Dialah sumber segala sumber damai yang ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri yang di rumah. Kita akan berdoa bersama-sama, kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kasih kemurahan-Mu begitu besarnya atas kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga walaupun secara online dalam ibadah ini kami tetap bersyukur bahwa kasih-Mu tetap ada dan menyertai kami Tuhan. Berikan kerendahan hati, kelembutan hati untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah penolong jawaban dalam kehidupan kami, dan firman-Mu yang menuntun dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjanjikan segala sesuatu indah tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua dengan kasih kemurahan-Mu, dan kami percaya limpahan firman akan menyertai dalam kehidupan kami, dan keajaiban demi keajaiban akan ada bersama dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang di rumah. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang indah, Tuhan yang selalu tepat pada waktunya, memberikan segala sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. dalam kekudusan-Mu, Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak. sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kita pujikan dari atas dengan kesungguhan hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa,
kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Ada domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Ada domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, haleluya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi, hormat dan kuasa, haleluya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Kuasa Yesus dulu, sekarang, bahkan selamanya tetap sama. Dia punya kuasa yang besar, dia mampu memulihkan, memberkati kita, bahkan yang tidak mungkin secara manusia. Dia mampu melakukan semua itu karena kuasa darah Kristus selalu ada bagi orang yang percaya, berharap kepada Dia oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata
kembali saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, bolehkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, bolehkan sembahku berikan bagi Haleluya. Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupimu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru. Haleluya. Ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan kita. Dan selain kita mengucap syukur, kita oleh karena darahnya, oleh karena Kristus yang ada di Gunung Golgota menebus dosa kita, kita menjadi umat ciptaan yang baru. Dan oleh karena firman Allah, firman pengajaran yang didasari oleh tabernakel, biarlah ini membuat kuat dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin kita bisa melihat kemuliaan Allah ada bersama dengan kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dan kerendahan hati, kelembutan hati yang selalu ada dalam kehidupan kita. Betapa hatiku
kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku, haleluya, berterima kasih, Yesus. Sekali lagi saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, dimanapun berada, bangkit berdiri, kita pujikan dengan kesungguhan hati. Kita menggarap firman menjadi jawaban atas kehidupan kita semua. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku, haleluya, berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Haleluya. Sekali lagi kita pujikan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Haleluya. hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk Persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur Pakailah hidupku, haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sekali lagi, pakailah hidupku, haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami, Engkau tetap mengasihi kami, terbukti Engkau masih menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Oleh sebab itu kami persembahkan hidup kami, hati kami untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan, supaya seperti firman-Mu kekal
hidup kami mencapai kekal sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin pada firman sampai mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau sanggup Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Masih kita belajar kitab Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu 14 dalam susunan tabernakel menunjuk 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Ini artinya sengsara yang harus dialami gereja Tuhan bersama dengan Yesus atau karena Yesus. Juga berarti penyucian terakhir. Penyucian terakhir, ya, penyucian terakhir dari gereja Tuhan sampai mencapai taraf atau kualitas sempurna, kualitas mempelai wanita surga. Penyucian terakhir dalam sengsara salib, ada penyucian terakhir, ya. Baik, kita kembali pada Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 tentang pengikutan. Judulnya anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, ya, pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus anak domba Allah. Pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Ya, baik. Di ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Sudah dijelaskan, ini ayat 1 pengikutan, ya, gereja Tuhan terhadap Yesus, ya, itu sebagai anak domba adalah pengikutan yang ditandai dengan percikan darah. Ada tanda darah. Pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus anak domba Allah adalah pengikutan yang ditandai dengan percikan darah. Ada tanda darah, tidak bisa dijama oleh setan. Setan paling takut pada darah Yesus, maut tidak bisa menjama, sehingga terjadi peningkatan. Jadi jangan takut kalau mengikut Tuhan ada salib, ada darah, justru meningkat, ya, tidak bisa dijamah setan. Terjadi peningkatan dalam kesucian, terjadi peningkatan dalam pemakaian Tuhan, dalam urapan, dalam berkat Tuhan. Nah, semuanya sampai kualitas, sampai mencapai Bukit Sion, kualitas sempurna, mempelai wanita surga yang terdiri dari tadi 144.000 orang itu bangsa Israel inti, tapi kelengkapan tubuh Kristus bangsa kafir sudah saya terangkan. Jadi terdiri dari bangsa Israel dan kafir itu mempelai wanita surga, terdiri dari bangsa Israel asli dan bangsa kafir, ya. Puji Tuhan. Sekarang kita maju ayat 2 sampai ayat 5. Ini adalah 7 fakta. Ayat 2 sampai 5, 7 fakta pengikutan gereja Tuhan yang ditandai percikan darah sampai ke Bukit Sion, kualitas sempurna. 7 fakta, 7 langkah. Apa sih mengikut Tuhan ditandai percikan darah sampai bisa sempurna itu gimana? Prakteknya sehari-hari itu gimana? Ya, nomor 1,
Di ayat 2a, saudara, di ayat 2a nomor 1 di ayat yang kedua. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Nah itu nomor 1, bagaikan desau air bah. Nomor 1 itu bagaikan desau air bah. Ya. Kemudian yang kedua, bagaikan deru guru yang dahsyat. Ayat 2b, saya lanjutkan membaca ayat yang ke 2b, ya. Suatu suara dari langit tadi bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, bagaikan deru guru yang dahsyat. Itu kedua, 2b. Kemudian yang ketiga, 2c, bagaikan bunyi kecapi, bagaikan bunyi kecapi. Ya, mari kita baca. Dan itu saudara 2c, dan suara deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Bunyi kecapi, bagaikan bunyi kecapi. Kemudian ayat 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Nah ini pengikutan yang keempat, saudara, bagaikan bunyi nyanyian baru, bagaikan bunyi nyanyian baru. Saya ulang, 1 bagaikan desau air bah, ayat 2a. Yang kedua ayat 2b, bagaikan deru guru yang dahsyat. Yang ketiga ayat 2c, bagaikan bunyi kecapi. Yang keempat ayat 3, bagaikan bunyi nyanyian baru. Kemudian nanti yang kelima mulai ayat 4 sampai 5. Yang kelima sampai 7. Ya, mulai ayat 4 sampai ayat 5. 4a, murni bagaikan perawan. Murni bagaikan perawan. Ya, itu di ayat 4a. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, ini yang kelima. Murni seperti perawan, sama seperti perawan. Kemudian mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Bagaikan sebagai korban sulung bagi Allah. Korban sulung bagi Allah. Ini yang ke-6 ayat 4b, saudara. Yang ke-6, korban sulung bagi Allah. Kemudian yang ke-7 ayat 5, tidak berdusta, tidak bercela. Kita baca ayatnya, ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Inilah 7 langkah, saudara, 7 fakta atau 7 langkah pengikutan gereja Tuhan yang ditandai percikan darah sampai kepada Bukit Sion, sampai kualitas kesempurnaan. Angka 7 itu sempurna, saudara. Puji Tuhan. Ya, 1 bagaikan desau air bah, 1 sampai 4 ini sama, bunyi, suatu bunyi. 1 bagaikan desau air bah, 2 bagaikan deru guru yang dahsyat, 3 bagaikan bunyi kecapi, 4 bagaikan bunyi nyanyian baru. Jadi kalau digabung 1 sampai 4, pengikutan 1, fakta 1 sampai 4, langkah 1 sampai 4 itu adalah suatu bunyi-bunyian yang bisa menggetarkan. Bunyi itu karena ada getaran. Ya, bunyi-bunyian yang bisa menggetarkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, bisa menggetarkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Jadi pengikutan kita harus berkenan kepada Tuhan. Ibadah pelayanan kita berkenan, menggetarkan hati Tuhan, berkenan. Doa penyembahan kita ini puncaknya, pengikutan itu menyembah Tuhan. Doa penyembahan kita harus menggetarkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara
Berdoa tidak menggetarkan hati Tuhan seperti Tuhan tidur. Kapalnya tetap diombang-ambing gelombang, Tuhan tidur. Tapi kalau doanya, ibadahnya menggetarkan hati Tuhan, biarpun ada gelombang besar, kita ibadahnya menggetarkan hati Tuhan. Kemudian doa penyembahnya menggetarkan, dia bangun menghardik angin dan gelombang. Nah, ini harus menggetarkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau ibadah pelayanan biasa-biasa, ya doa penyembahan biasa-biasa, tidak menggetarkan hati Tuhan, tidak menggairahkan hati Tuhan, seperti Tuhan tidur di kapal. Tuhan tidur, kita kena angin gelombang sampai mau tenggelam, sampai menuju kebinasaan. Tapi begitu menggairahkan Tuhan, Tuhan tolong kami, oh doa yang menggairahkan Tuhan, ibadah pelayanan menggairahkan Tuhan, maka angin ribut dan gelombang teduh bisa menjadi teduh. Kita tertolong oleh Tuhan bahkan sampai kesempurnaan. Nah, diperhatikan mulai dari saya, kita semua yuk ibadah pelayanan diperbaiki, penyembahan diperbaiki sampai sungguh-sungguh, sampai menggetarkan hati Tuhan, menggairahkan hati Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Mari kita pelajari yang pertama, langkah pertama dulu, bagaikan desau air bah. Pengikutan kita ini bagaikan desau air bah. Nah, tahu air bah itu ya? Oh, kalau umpama ada bendungan jebol, begitu bendungan yang jebol ya, pernah terjadi, wah habis semua di bawah, banjir bandang, nah itu habis semua, pohon-pohon batu besar habis semua, tidak bisa menghalangi. Nah itu pengikutan bagaikan desau air bah. Jadi pengikutan kepada Tuhan bagaikan desau air bah artinya pengikutan bagaikan air yang mengalir secara cepat, ya, aliran air yang cepat deras, aliran air yang besar yang cepat deras, ya, tidak bisa dibendung. Deras, cepat, sama, dan tidak bisa dibendung, tidak bisa dibendung oleh apapun juga, tidak bisa berhenti di tengah jalan, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dibendung, dihalangi oleh apapun, tidak bisa berhenti sampai ke tempat terakhir. Sampai ke tempat terakhir. Biasanya air mengalir ke lautan, nah itu sampai ke lautan. Nah ini pengikutan bagaikan desau air bah sampai ke lautan. Lautan apa? Nah, kalau pengikutan lautan manusia yang banyak itu. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Kitab Wahyu 19 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti himpunan besar orang banyak. Nah itu lautan manusia yang banyak. Seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Nah ini lautan sampai akhirnya, saja di lautan manusia. Jadi pengikutan bagaikan desau air bah mulai sekarang sampai ke Bukit Sion, kesempurnaan itu Bukit Sion, dan bermuara pada lautan manusia, ya, gereja Tuhan yang sempurna, lautan manusia atau gereja Tuhan yang sempurna, saja, nah, lautan gereja Tuhan yang sempurna dari 4 penjuru bumi, ya, baik bangsa kafir maupun bangsa Israel, baik yang mati meninggal maupun yang hidup. Nah, itu gereja Tuhan yang sempurna dari bangsa kafir maupun Israel, dari yang mati dan yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu lautan manusia, ya, dengan sorak-sorai haleluya, sorak-sorai haleluya, ya, untuk di awan-awan permai untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan permai masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru. Nah itulah pengikutan kita. Kalau bagaikan desau air bah, pengikutan yang tidak bisa berhenti, tidak bisa dihalangi oleh apa. Satu waktu sampai di awan-awan yang permai, muara sampai bermuara pada lautan manusia.
Ya, itulah gereja Tuhan yang sempurna dari bangsa kafir Israel. Saudara, dari yang mati, yang hidup di dalam Yesus, semuanya menjadi satu dengan sorak-sorai haleluya, menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, masuk Firdaus 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya. Puji Tuhan. Di dalam perjanjian lama itu digambarkan pengikutan Lot. Ya, di Kejadian 19 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17. 19 ayat 2. Sesudah kedua orang menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, ini pengikutan bagikan deso erba, seperti yang diperintahkan malaikat kepada Lot dan keluarganya. Ya, untuk bisa lari terus, tidak berhenti sampai mencapai tujuan akhir muara, yaitu Yerusalem baru. Sampai mencapai tujuan akhir Yerusalem baru. Kalau dalam kitab Wahyu, Yerusalem baru ini pegunungan. Nah, Yerusalem baru itu gunung yang besar lagi tinggi. Jadi begitu pengikutan kita. Mulai sekarang sampai Bukit Sion, sampai awan-awan permai, sampai gunung yang besar lagi tinggi, atau pegunungan, gunung yang besar lagi tinggi. Itu Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Itu pengikutan Lot, nubuat dulu. Kemudian diterangkan juga, dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ya, pengikutan Rasul Paulus ini dipraktekkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 12 sampai ayat 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bukan aku sudah mencapai pegunungan, belum. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini pengikutan bagikan deso erba, ya, sudah menjadi praktek. Tadi nubuat pada Lot itu adalah suatu nubuat. Sekarang menjadi praktek dalam kehidupan Rasul Paulus, dalam kekurangan kelemahannya. Dalam kekurangan kelemahannya, berusaha untuk lari, untuk melupakan yang di belakang, untuk lari ke depan sampai mencapai tujuan kesempurnaan. Nah, itu Lot, Rasul Paulus, ini dua saksi. Ya, dua saksi suatu perkara sudah sah. Nah, saksi ketiga nanti adalah kita, gereja Tuhan. 3 saksi sempurna. 2 saksi, yaitu Lot dan Rasul Paulus, ini saksi pengikutan seperti air bah, deso air bah. Nah, yang ketiga nanti saksinya kita, gereja Tuhan sekarang ini. 2 saksi sah, perkara adalah sah, suatu perkara sah. 3 saksi, suatu perkara sempurna. 3 saksi sempurna. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi oleh sebab itu, pengikutan gereja Tuhan di akhir zaman, pengikutan gereja Tuhan bangsa kafir terutama di akhir zaman ini juga harus bagaikan deso air bah. Harus bagaikan deso air bah yang mengalir cepat, ya, bagaikan aliran air yang mengalir sangat cepat, sangat besar, sangat cepat, sangat deras. Ya, itu ya, artinya atau sama dengan kita berlari terus, jangan berhenti. Tidak pernah berhenti, kita berlari terus, tidak pernah berhenti sedetik pun. Sekalipun sudah diberkati, dipakai Tuhan, jangan pernah pensiun, jangan pernah berhenti. Nah, itu aliran air yang
besar, cepat, deras, tidak bisa dihalangi. Sama dengan berlari terus, tidak pernah berhenti sedetik pun, sekalipun sudah diberkati, dipakai Tuhan terus. Ataupun kita dalam keadaan sudah tua, sakit, tetap terus. Ya, jangan pernah berhenti, terus sampai mencapai tujuan kesempurnaan. Bukit Sion sampai Firdaus, sampai awan-awan permai, lautan manusia, sampai Firdaus, sampai pegunungan Yerusalem baru, kekal selamanya. Nah, ini Rasul Paulus sudah mempraktekkan, Lot mempraktekkan. Sekarang bagi kita nubuat, gereja Tuhan harus praktek juga. Praktek juga untuk bisa mengikut Tuhan sampai kesempurnaan. Jangan berhenti saat diberkati, jangan berhenti saat sengsara, saat sakit, jangan berhenti. Terus sampai kesempurnaan, sampai Bukit Sion. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita belajar langkah-langkah dari Kejadian 19:17 ini, kita belajar langkah-langkah pengikutan bagaikan desau air bah menuju ke pegunungan Yerusalem baru, menuju Bukit Sion sampai Yerusalem baru. Langkah-langkah pengikutan bagaikan desau air bah, bagaikan desau air bah. Ini ya, mari menuju ke Yerusalem baru, menuju Bukit Sion, kualitas sempurna sampai Yerusalem baru. Nomor 1, tadi kembali ke Kejadian 19 ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu. Larilah, selamatkan nyawamu. Larilah, selamatkan nyawamu. Ya, nah, ini sama dengan, saudara, larilah, selamatkan nyawamu. Artinya, saudara, ini kita harus bagaikan air bah yang mengalir, arus yang besar, cepat, deras, kuat, saudara, untuk keluar dari, atau untuk, saudara, untuk keluar dari Sodom Gomora. Lari ya, untuk keluar dari Sodom Gomora, dosa-dosa sampai puncak dosa, sampai puncak dosa. Saudara, nah, ini untuk keluar dari Sodom Gomora, saudara, dari dosa-dosa sampai puncak dosa. Lewat apa? Bertobat, baptis air, bertobat, percaya Yesus, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup benar atau selamat. Ya, itulah, lari dulu dari Sodom Gomora, lari. Keluar untuk bisa selamat. Nah, sesudah selamat mau kemana? Nah, sesudah selamat belum cukup, mau kemana? Sesudah selamat maka kita harus, mengerjakan keselamatan. Ya, jangan kehilangan keselamatan. Nah, sudah tadi, sudah lari keluar dari Sodom, sudah keluar dari Sodom kemana? Lari lagi mengerjakan keselamatan. Nah, ini sesudah keluar dari Sodom, sesudah selamat, kita harus lari lagi terus menuju pegunungan, lari terus menuju pegunungan. Itulah kita mengerjakan keselamatan ya, sampai kesempurnaan nanti. Kita mengerjakan keselamatan sampai kesempurnaan. Jangan kehilangan keselamatan. Dijaga. Sesudah selamat jangan hilang keselamatan. Banyak loh. Sudah percaya Yesus, bertobat, hidup benar, selamat. Lalu karena jodoh tinggalkan Yesus. Karena pekerjaan tinggalkan Yesus. Ya. Karena kecewa tinggalkan Yesus. Jangan, terus lari. Dari keselamatan menuju kesempurnaan. Lari. Menuju kesempurnaan itu. Filipi 2, ini ditulis oleh Rasul Paulus, pengalaman Rasul Paulus juga. Filipi 2, 12 sampai 15. Filipi 2, 12 sampai 15. Ini mengerjakan keselamatan. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan tidak berbantah, supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, seperti anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Jadi sesudah selamat mau kemana? Maka kita harus lari ke pegunungan, kepada kesempurnaan itu. Sama dengan mengerjakan keselamatan, supaya tidak hilang keselamatan. Supaya tidak hilang keselamatan. Nah ini. Lalu di ayat 12 tadi, ya itu. Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan, saudara, apa mengerjakan keselamatan? Sudah selamat, sudah hidup benar, selamat diberkati Tuhan, lalu mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan ini adalah menjadi senjata kebenaran. Sama, sudah hidup benar, harus berguna. Nah, mengerjakan keselamatan itu menjadi senjata kebenaran. Imam-imam, menjadi senjata kebenaran. Imam-imam itu mengerjakan keselamatan, sama dengan menjadi senjata kebenaran. Imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, bukan kepada Rasul Paulus. Tadi ketika ada Rasul Paulus, ya, ataupun tidak ada Rasul Paulus, ya sama saja harusnya. Tadi itu takut dan gentar. Tadi 12, ayo ya, takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, masih ada Rasul Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu tidak hadir. Nah ini buktikan, waktu tidak ada Rasul Paulus, buktikan bahwa aku setia ini bukan kepada Rasul Paulus, kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bukan pada manusia, kepada Tuhan. Kalau kepada manusia, wah begitu ada Rasul Paulus, setia biar kelihatan. Nah, mungkin begitu. Tapi begitu Rasul Paulus pergi, wah sudah, tidak masuk sudah. Ya, tidak kelihatan. Nah, itu jangan, kepada Tuhan. Ya, jadi beribadah melayani Tuhan dengan setia, dengan takut dan gentar kepada Tuhan, dengan setia berkobar-kobar, setia tanggung jawab kepada Tuhan, setia tanggung jawab kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Itu mengerjakan keselamatan. Ya. Kemudian dengan tidak bersungut dan berbantah. Tadi beribadah melayani, menjadi senjata kebenaran. Mengerjakan keselamatan itu sama dengan menjadi senjata kebenaran, menjadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan takut gentar, setia berkobar, setia tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, kemudian dengan tidak berbantah-bantah, tidak bersungut, tidak berbantah, tidak bertengkar. Nah, damai sejahtera, tidak bertengkar, itu damai sejahtera. Nah, ini beribadah itu dengan setia, tanggung jawab, berkobar, dan juga dengan damai sejahtera, tidak bertengkar, dengan ketenangan, dengan damai sejahtera. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Ini kalau sudah damai sejahtera, melayani dengan setia berkobar, damai sejahtera, kita menjadi, sehingga kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya. Bintang-bintang yang bercahaya. Sehingga kehidupan yang menjadi saksi Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi saksi Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tinggal sedikit lagi, bintang itu di angkasa, tinggal sedikit lagi ke awan permai. Ini ya, yang memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memuliakan Tuhan, yang bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan permai. Bukan bintang gugur. Hati-hati, kalau banyak berbantah, bertengkar bintang dengan bintang, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan pelayan, banyak bertengkar, gugur, jatuh. Atau tidak setia, ya, sudah, tidak pernah bercahaya, tidak setia. Gelap, gugur juga.
Nggak bisa. Ayo pertahankan, setia berkobar. Ini mengerjakan keselamatan. Sudah lari dari Sodom Gomora, lari terus ke pegunungan. Itu lari, selamatkan nyawamu. Keluar dari Sodom, selamat, tapi juga teruskan. Jangan kehilangan keselamatan. Kita mengerjakan keselamatan lewat menjadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia berkobar, tanggung jawab kepada Tuhan dan juga dengan damai sejahtera. Kita tetap menjadi bintang-bintang yang bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Oh Tuhan tolong. Lari, nomor 1 lari. Itu pengikutan bagaikan desoer. Ada 2 hal yang harus dijaga pada waktu kita berlari. Ada 2 hal yang harus dijaga. Ya, ini saudara, 2 hal yang dijaga dalam berlari. Pertama, jangan lambat-lambat. Kejadian 19 ayat 16. Kejadian 19 ayat 16. Jangan lambat-lambat. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota, melepaskannya di sana. Jangan lambat-lambat. Lambat-lambat sama dengan suam-suam. Jangan suam-suam kuku. Ya. Nah, jangan kebiasaan. Nah, itu jangan kebiasaan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini artinya dalam berlari itu mengerjakan keselamatan, beribadah melayani Tuhan. Nah, itu jangan lambat-lambat, jangan suam-suam kuku, jangan kebiasaan. Nah, itu harus setia berkobar tadi. Nah, lambat itu bukan gerakan air bah, bukan seperti air bah, tapi seperti istri Lot, lambat. Nah, itu. Jadi kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan berlambat-lambat bukan seperti air bah, tapi seperti istri Lot. Nah, pasti ketinggalan, ya, pasti tinggalkan pelayanan. Akhirnya tidak bisa apa-apa, istri Lot jadi tiang garam, tidak bisa melayani. Pasti satu waktu tinggalkan ibadah pelayanan, ya, satu waktu tinggalkan ibadah pelayanan dan ketinggalan saat Yesus datang kedua kali di awan permai. Ketinggalan, binasa selama. Ini yang dijaga saat berlari. Jangan lambat-lambat. Dalam ibadah pelayanan jangan berlambat-lambat, jangan suam-suam, jangan kebiasaan. Ya, tapi setia berkobar lari. Damai, sejahtera, sejuk. Setia berkobar itu panas. Kemudian damai sejahtera itu sejuk, dingin. Laodikia, kamu tidak panas, tidak dingin, tidak sejuk, tidak setia, tidak damai, bertengkar. Jangan, itu sifatnya bukan air bah. Istri Lot, nah, suka bertengkar ini istri Lot. Aku tidak damai, akhirnya dia ketinggalan, betul-betul. Kemudian Filipi 2 ayat 16. Ya, jangan sesat, jangan gugur, jangan menjadi bintang gugur, jangan tersesat. Jangan lambat, jangan tersesat menjadi bintang gugur. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jangan gugur, jangan sesat, jangan gugur. Ya, itu ayat 15 itu tentang bintang. Ayat 15 tadi tentang bintang. Nah, bintang jangan gugur, pegang teguh firman kebenaran. Ya, bawa 16 ya. Pegang teguh pada firman kehidupan. Pengajaran benar. Ini jangan sesat, jangan gugur. Yaitu kita harus berpegang. Ya, kita harus berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Ya, teguh, berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Pribadi Yesus. Firman pengajaran benar yang sudah menjadi pengalaman hidup, sudah menjadi praktek firman kehidupan. Firman pengajaran yang benar yang sudah menjadi praktek dalam hidup kita. Oh, kita sudah alami, saksikan, pegang teguh itu. Berpegang teguh pada firman kehidupan, firman pengajaran yang sudah menjadi pengalaman hidup kita. Yang sudah kita praktikkan, kita saksikan. Oh, luar biasa, karena pengajaran ini aku ditolong, aku disucikan, sudah kita saksikan. Pegang itu, pegang teguh. Itu pribadi Yesus, pengajaran benar pribadi Yesus. Mata hanya tertuju kepada pribadi Yesus, jangan pada yang lain.
tertuju pada pengajaran benar, mata tertuju pada pribadi Yesus. Kita akan tetap bertahan. Tidak akan pernah gugur sampai Yesus datang kedua kali. Bahkan dipermuliakan bersama. Puji Tuhan. Nah, inilah nomor 1, saudara, pengikutan bagaikan air bah seperti yang dialami Lot. Lari keluar dari Sodom, lari selanjutnya ke pegunungan. Lari terus, nanti akhirnya menuju pegunungan. Lari terus, jangan berhenti. Nah, selamat, kerjakan keselamatan. Kalau sudah selamat, hidup benar, selamat, diberkati, jangan berhenti. Oh, puji Tuhan, sudah selamat, kami ikut Yesus, selamat, diberkati, jangan berhenti, terus. Ya, terus mengerjakan keselamatan, jadi imam, jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah, melayani. Ayo beribadah melayani dengan setia, damai, jangan suam-suam. Pegang teguh pengajaran, lihat Yesus, jangan yang lain. Kita tidak akan gugur sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Yang kedua, saudara, ini langkah-langkah pengikutan Lot ini ya, pengikutan bagaikan deso air bah menuju pegunungan Yerusalem Baru. Yang pertama, selamatkan nyawa, lari, selamatkan nyawamu. Yang kedua, saudara, jangan menoleh ke belakang. Kejadian 19 ayat 7. Jangan menoleh ke belakang. Itu istri Lot ya. Jangan menoleh ke belakang kemana? Sodom Gomora. Jangan menoleh ke belakang. Artinya, jangan kembali pada Sodom dan Gomora, kekafiran. Itu. Nah, kayak kita bangsa kafir, jangan kembali kepada Sodom Gomora, kekafiran. Jangan kembali pada Sodom Gomora. Apa yang ada di Sodom Gomora? Kejadian di dalam Lukas 17, 28 sampai 30. Ini jangan kembali ke Sodom dan Gomora. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Ini Sodom Gomora, makan minum. Mereka membeli, menjual. Mereka menanam, membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api, hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Nah, jangan kembali ke Sodom Gomora, kekafiran. Pada akhir zaman, dunia akhir zaman ini, pada akhir zaman, maka keadaan dunia kembali kepada suasana Sodom Gomora. Semua, seluruh dunia. Negara maju, negara miskin, negara berkembang, sama semua. Kembali kepada dunia Sodom Gomora, zaman Sodom Gomora. Yang ditandai 3 hal. Zaman Sodom Gomora, yaitu ada dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum dan kawin mengawinkan. Nah, itu melakukan dosa makan minum, kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Nah, sekarang ini sudah mulai semua. Maka itu kemudian kawin mengawinkan, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya, tontonan-tontonan, hati-hati. Dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan sampai nikah yang salah. Kawin campur, sekarang kawin cerai, kawin mengawinkan. Nah itu, percabulan-percabulan laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah, laki-laki, perempuan. Ah, terjadi akhir zaman. Nah, ini kalau bangsa kafir ini sifat babi. Dosa makan minum kawin itu kembali pada sifat babi. Bangsa kafir, kekafiran. Nah sama, dosa Sodom Gomora itu tabiat kekafiran. Sama sifat. Babi, seperti babi dimandikan kembali ke kubangan. Busuk. Perbuatan-perbuatan jijik, najis, busuk. Makan, minum, kawin. Kemudian jual beli. Nah, jual beli. Itu membeli dan menjual. Nah ini. Jual beli ini ikatan akan uang. Ikatan keinginan akan uang. Yang membuat kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Itu kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh. Serakah itu malah mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Mencuri milik sesama, korupsi. Hutang tidak bayar, sengaja tidak bayar, dan lain semua itu. Nah itu dosa Sodom Gomora.
Nah, ini tabiat apa ini bangsa kafir? Kuatir. Bangsa kafir kuatir terus. Apa yang dimakan diminum sampai kikir serakah. Ikatan akan uang itu, kekhawatiran itu. Ikatan akan uang membuat kikir serakah. Kuatir tidak bisa memberi. Nanti kalau saya memberi, kuatir malah mencuri. Ini kurang, saya masih mencuri, korupsi, masih mencuri perpuluhan milik Tuhan dan lain-lain. Itu kekhawatiran bangsa kafir. Saja, semoga kita bisa mengerti. Saja, Tuhan tolong kita semua. Kemudian menanam, membangun. Menanam dan membangun. Ini menanam di ladang palsu, membangun di bangunan palsu, bangunannya Babel. Nah, kalau Tuhan bangunan tubuh Kristus, mempelai wanita surga, kalau saudaraku setan itu bangunannya Babel, perempuan pelacur palsu, gereja palsu. Nah, ini menanam, membangun yang palsu, menanam di ladang palsu, ladangnya setan, dan membangun bangunan palsu Babel. Nah, itu gereja palsu lewat ajaran-ajaran palsu. Nah, ini lewat ajaran-ajaran palsu sekarang ini. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ajaran palsu. Nah, di zaman Lot sudah. Nah, saudara, kalau diajari yang benar mengolok-olok. Nah, itulah ciri orang dalam ajaran palsu. Ciri bangsa kafir dalam ajaran palsu. Saudara, yaitu kalau diberitahu yang benar, diberitakan yang benar, dia mengolok, mengejek, memfitnah, menghujat. Nah, itu dia. Seperti di Sodom terjadi, Kejadian 19 ayat 14. Kejadian 19:14. Mari, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah. Ini berita yang benar, firman pengajaran benar yang dari malaikat disampaikan. Ya, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai yang berolok-olok saja. Nah, olok-olok aja ya, guyonan. Nah, yang benar dianggap guyonan, yang guyonan dianggap benar sekarang. Nah, ini ciri orang di dalam ajaran palsu. Yang benar dianggap guyonan, berolok-olok, palsu. Nah, yang palsu dianggap benar, yang berolok-olok, yang sebagai guyonan, dianggap benar sekarang. Ini cirinya. Lalu nanti memfitnah. Sesudah itu menghujat. Yang benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Itu sifatnya anjing. Mulutnya menjilat muntah terus. Itu anjing. Nah, inilah kembali ke kafiran, kembali ke Sodom Gomora, kembali ke tidak boleh. Kalau ikut Tuhan jangan kembali ke Sodom, jangan menoleh ke belakang, jangan kembali ke Sodom dan Gomora. Tetap pertahankan keselamatan, mengerjakan keselamatan, hidup benar, suci, malah meningkat, benar, suci sampai sempurna. Nah, jangan kembali ke hidup yang lama, Sodom Gomora, jangan kembali pada anjing babi, khawatir, bangsa kafir bungkuk, perempuan bungkuk, khawatir. Nah, itu jangan. Saja Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Yang ketiga, kembali ke Kejadian 19 ayat 17 tadi. Ketiga, lari, selamatkan nyawa, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Nah, itu. Jangan berhenti dimanapun. Air bah itu tidak bisa berhenti di tengah jalan. Terus. Saudara, jangan berhenti di lembah Yordan. Nah, lembah Yordan ini adalah gambaran dunia. Saudara, lembah Yordan, dunia dengan segala pengaruhnya. Dunia dengan segala pengaruh, yaitu kesibukan. Pengaruh dunia itu kesibukan, kesukaan, tapi juga ada kesibukan, kesukaan, kekayaan. Nah, itu pengaruh dunia. Tapi ada juga kemiskinan, kesusahan, pengaruh dunia. Kemiskinan, kesusahan, kesulitan, dan lain sebagainya. Itulah pengaruh dunia. Ya, sering bersukacita mau berhenti sudah beribadah karena sudah punya mobil, sukacita, mau pariwisata terus sudah. Ya, waduh masih sibuk saya, mau ini itu. Nah, itu tidak bisa. Kaya sudah cukup,
banyak yang dimakan ya, oh sudah cari hiburan aja, cari ini. Nah, sudah mau berhenti beribadah. Nah, itu. Atau sudah miskin, diizinkan jadi miskin. Percuma, ikut Tuhan percuma, susah, miskin, tidak mau beribadah. Inilah pengaruh dunia, lembah Yordan. Berkebalikan. Tuhan perintahkan ke pegunungan, nah ini hati-hati, ada jebakan dunia. Bagaikan lembah, lembah itu masuk ke bawah. Bukan cuma 0, tapi minus. Kalau Tuhan pegunungan positif, salib, positif sampai sempurna. Tapi dunia ini lembah, minus. Nah, hati-hati. Hati-hati, ini pengaruh dunia. Nah, Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Jadi kita jangan sampai terpengaruh oleh dunia. Jangan berhenti di lembah Yordan. Jangan terpengaruh oleh dunia. Oleh dunia artinya jangan kecewa, jangan putus asa apapun yang kita hadapi. Jangan terpengaruh oleh dunia. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi di dunia. Itu saudara, mau susah, mau miskin, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan. Itu jangan berhenti di lembah Yordan. Artinya jangan terpengaruh oleh dunia, jangan kecewa. Kemudian kedua, saat hebat, saat kita hebat, kaya, bersukacita, berhasil dan lain-lain, jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia saat-saat kita hebat. Jangan mengasihi dunia. Tetapi tetap mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, itu tidak mau berhenti di lembah Yordan. Tidak mau kecewa. Tidak mau mengasihi dunia. Tetapi tetap mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari semuanya. Puji Tuhan. Yohanes 21 ayat Yohanes mengasihi Tuhan lebih dari semua. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 tentang Petrus. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kalau mengasihi Tuhan, gembalakanlah. Kedua kalinya, ayat 16, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17, mari ketiga kalinya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Nah, inilah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari semua, buktinya apa? Pasti kita bisa tergembala dengan benar dan baik. Tergembala dengan benar dan baik. Selalu ada di kandang penggembalaan. Ingat, ruangan suci 3 macam alat, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Nah itu, mari langkah demi langkah diperhatikan. Seperti yang dialami Lot, dialami Rasul Paulus, biarlah kita alami juga langkah demi langkah. Mengikut Tuhan bagaikan desol air bah. Lari, selamatkan nyawa dulu. Ayo keluar dari Sodom, sudah keluar dari Sodom, terus lari, terus kerjakan keselamatan sampai nanti di gunung. Terus lari sampai ke Bukit Sion, sampai Gunung Yerusalem baru, Bukit Sion kesempurnaan. Seperti Rasul Paulus bilang, "Aku belum meraih, tetapi aku berusaha. Aku belum mendapatkannya, tapi aku berusaha untuk mendapatkan kesemua." Lari mengerjakan keselamatan. Jangan menoleh ke belakang, jangan kembali ke Sodom. Bangsa kafir yang sudah ditebus, jangan kembali kepada kekafiran, tabiat khawatir, sampai kikir serakah, tabiat anjing babi, jangan. Itu seperti Sodom Gomora semua. Dan yang ketiga, jangan berhenti. Dalam keadaan apapun, miskin jangan kecewa putus asa. Dalam keadaan diberkati jangan mengasihi dunia, jangan sombong.
saudara. Tetapi tetap mengasihi Tuhan lebih dari itu. Kalau mengasihi Tuhan pasti bisa tergembala dengan benar dan baik. Ketekunan 3 macam ibadah. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan karunia Roh Kudus. Nah, ini kalau ditekuni terus akan menjadi mahkota 12 bintang. Itu urapan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Kalau ditekuni terus sampai sempurna menjadi 12 mahkota 12 bintang. Itu kebaktian umum. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan benar yang benar dan korban Kristus, firman pengajaran benar dan korban Kristus. Nah, ini kita mengalami penyucian, penebusan dari dosa-dosa. Kalau terus ditekuni, maka sampai penebusan terakhir, sampai tidak ada dosa lagi, bulan di bawah kaki. Penebusan yang terakhir, bulan di bawah kaki, itu penebusan terakhir. Sudah tidak ada cacat celah lagi. Begitu Bible Study itu. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Kalau kasih ditekuni akan menjadi kasih sempurna selubung matahari, selubung matahari. Nah, ini jangan berhenti di lembah Yordan. Kita tergembala hari-hari ini. Tadi Saudaraku mengerjakan keselamatan, sesudah selamat lari terus mengerjakan keselamatan. Jadi hamba Tuhan, imam-imam yang setia, berkobar, yang damai seperti bintang-bintang. Lihat Yesus, lihat pengajaran yang benar saja, tidak gugur, tidak jatuh bintang-bintang. Tetap ada di angkasa, saudara, dekat dengan awan-awan yang permai. Kedatangan Yesus kedua kali. Pertahankan, saudara. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti di lembah Yordan. Tergembala. Supaya ada matahari, bulan, bintang. Tergembala. Di dalam kandang penggembalaan, maka kita menerima matahari, bulan, dan bintang. Sehingga ditampilkan gereja Tuhan, ditampilkan di dalam Wahyu 12 ayat 1, terang dunia. Tadi bintang bercahaya, terus sampai digembalakan, lebih bercahaya lagi menjadi terang dunia. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari, bulan di bawah kaki, sebuah mahkota 12 bintang di atas kepala. Ini terang dunia, sudah menjadi terang dunia, kualitas sempurna. Puji Tuhan. Saudara, ini ditampilkan di Bukit Sion. Saudara, ditampilkan di Bukit Sion, kualitas sempurna, matahari, bulan, dan bintang. Oh, puji Tuhan. Saudara, ini yang diberi 2 sayap burung nasar. Dinaungi, diterbangkan nanti ke padang gurun, dipelihara, dilindungi. Wahyu 12 ayat 14. Ini tadi ya, Wahyu 12 ayat 1, perempuan dengan matahari, bulan, bintang, itulah gereja Tuhan. Saudara, sebagai terang dunia dalam kualitas sempurna, tidak bercacat celah. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 tahun 1 masa, dan 2 masa 2 tahun, dan setengah masa 3,5 tahun. Kita diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Untuk apa? Saudara, supaya kita dilindungi, saudara, kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Mulai sekarang di zaman, saudara, yang sulit ini sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun nanti. Kita disingkirkan di padang gurun, dipelihara oleh Tuhan lewat firman pengajaran dan perjamuan suci selama 3,5 tahun. Nah, ini 2 sayap burung nasar, 2 tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita untuk melindungi, memelihara kita yang kecil tak berdaya di zaman yang sulit sekarang ini, celaka, mara bahaya dan lain. Tapi terbang terus, terbang terus.
Ya, terbang, ada banjir terbang, ada ini terbang terus. Dua sayap sampai disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 sampai zaman antikris berkuasa di bumi. 3,5 tahun kita disingkirkan ke padang gurun, kita dipelihara Tuhan sampai takkan kekurangan aku sampai kesempurnaan. Nah, itu penggembalaan. Raja Daud mengakui, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan, sampai takkan kekurangan aku. Betul-betul hidup kita berlimpah-limpah mengucap syukur kepada Tuhan sampai kesempurnaan. Oh, puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Saudara, mari, itu yang ketiga, jangan berhenti. Jadi itulah langkah-langkah pengikutan sebagaikan desau air bah. Keluar dulu dari Sodom Gomora itu, dari dunia yang sudah gelap itu. Keluar. Saudara, ayo lari. Jangan lambat-lambat, lari, betul-betul lari. Saudara, jangan jatuh, saudara, jangan gugur. Ayo, pandang Yesus saja, pegang firman pengajaran benar. Teruskan, saudara, jangan menoleh ke belakang, jangan kembali ke Sodom lagi. Ya, lalu jangan berhenti di lembah Yordan, mengasihi Tuhan, jangan mengasihi dunia. Ayo tergembala sampai bukan cuma bintang, tapi matahari, bulan, bintang, terang dunia. Oh, kualitas mempelai, takkan kekurangan aku. Kita dipelihara berlimpah-limpah di tengah krisis sampai mengucap syukur sampai kesempurnaan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Masih belum cukup, masih ada satu lagi. Yang keempat sekarang. Kita lihat lagi Kejadian 19:17 tadi yang terakhir. Ya. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap, jangan binasa selama-lamanya. Pegunungan ini kita bisa baca dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 10, Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjuk kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ayat 9 tadi mau ditunjukkan mempelai wanita, pengantin perempuan. Ayat 10 malah ditunjukkan gunung yang besar lagi tinggi, Yerusalem baru. Ini artinya sama. Jadi mempelai wanita itu sama dengan Yerusalem baru, gunung yang besar lagi tinggi. Tempatnya mempelai wanita di Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. Ya, untuk bisa masuk kota Yerusalem baru, kerajaan surga, maka kita harus mengalami pembaharuan. Ya, mengalami mutlak, mengalami pembaharuan. Wahyu 21 ayat yang kelima, segala sesuatu harus baru. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, tak boleh ada yang lama di Yerusalem baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah, puji Tuhan. Jadi biarlah saudaraku, kehidupan yang sudah selamat, mengerjakan keselamatan, saudaraku, dan seterusnya, nah, kita harus mengalami pembaharuan. Harus mengalami pembaharuan terus menerus. Mulai sekarang kita harus mengalami pembaharuan oleh kekuatan firman pengajaran benar, bunyi sangkakala yang diulang-ulang. Saudara, ini firman pengajaran, bunyi yang diulang-ulang, bunyi sangkakala itu dalam urapan Roh Kudus, ya, itu yang menyucikan, membarui kita terus sampai satu waktu kita sempurna sama mulia dengan Yesus, mempelai wanita. Saudara, ini kita terus dibaharui mulai sekarang, saudara, oleh bunyi sangkakala, saudara, sampai sempurna nanti mempelai wanita jika Yesus datang kedua kali. 1 Korintus 15, 51, 52. Ini yang terjadi sampai Yesus datang kedua kali, pembaruan terakhir ini. Sesungguhnya
aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semuanya. Berarti ada orang Kristen yang mati, ada yang hidup sampai Tuhan datang. Tidak ada masalah, tapi yang masalah tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri atau sangkakala yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Nah, ini pembaruan terakhir. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali, bunyi sangkakala terakhir, terjadi dua peristiwa besar. Ya, yang pertama, yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus. Yang kedua, yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang hidup dalam Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, oleh bunyi sangkakala akan diubahkan dalam sekejap mata menjadi tubuh Kristus yang sempurna mulia. Tubuh kemuliaan seperti Yesus. Keduanya menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, yang mulia, sama mulia dengan Yesus, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, untuk diangkat oleh dua sayap burung nasar, ya, naik ke awan-awan yang permai, bertemu dengan Yesus, ya, kemudian masuk Firdaus, masuk Yerusalem yang baru. Ke awan-awan permai tadi itu lautan manusia, nah itu dari bangsa kafir, bangsa Israel, mati hidup semua ada di sana, bersorak-sorai haleluya menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sesudah itu masuk Firdaus dan masuk ke Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Itulah pengikutan kita kepada Tuhan, bagaikan air bah. Tetapi Lot mengaku dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17 tadi, Saudara, Kejadian pasal 19 ayat 18, 17 tadi pengikutan, 18 sekarang. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. 20, sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Nyawaku terpelihara. Teruskan, ya. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Terus sampai 24. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Terus, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Nah, puji Tuhan. Jadi memang pengikutan itu semuanya seperti Lot. Ya, Rasul Paulus menuju kesempurnaan pegunungan Yerusalem baru sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi Lot berkata, waduh, kalau ke pegunungan aku tidak mampu, pasti aku mati, kena hujan api belerang, pasti aku mati kena hukuman, tidak mampu. Rasul Paulus juga, ya, bukan aku sudah sempurna, tapi aku banyak kelemahan, masih aku berusaha. Nah, ini mereka mengaku, dua orang ini. Rasul Paulus mengaku kelemahannya belum sempurna, belum bisa mencapai kesempurnaan, masih berusaha. Lot juga mengaku kelemahannya belum bisa sampai ke pegunungan, belum sampai ke pegunungan, belum bisa mencapai pegunungan. Lalu apa jalan keluarnya? Sudah selamat,
sudah mengerjakan keselamatan, tapi masih ada kelemahan kekurangan, belum sempurna. Sekalipun Tuhan sudah tunjuk kesempurnaan itu, pengikutan terakhir sampai sempurna, sampai di Yerusalem baru. Tapi kita masih banyak kelemahan kekurangan. Lot kekurangan kelemahan, Rasul Paulus kekurangan, apalagi saya bangsa kafir, apalagi kita bangsa kafir. Sudah ya, tentu sangat banyak kekurangan. Lalu ya harus binasa? Tidak demikian. Jalan keluarnya bagaimana mengatasi kelemahan kekurangan kita sampai kita bisa mencapai sempurna? Bagaimana caranya? Jalan keluarnya mengatasi segala kelemahan kekurangan kita supaya tidak dihukum, tetapi kita bisa mencapai, tetap bisa mencapai kesempurnaan. Nah, Lot menunjuk kota Soar, kota yang dekat, yang kecil. Soar itu kota yang paling dekat, ya, dan yang paling kecil, yang kecil itu Soar. Nah, itu yang ditunjuk oleh Lot, kota yang dekat di ayat 20. Sungguhlah kota di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, dekat, kecil tapi dekat. Nah, gitu. Apa yang sering dikecilkan orang itu salib, salib Kristus. Itu di 1 Korintus 1 ayat 23, 1 Korintus 1 ayat 23 itu salib. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Nah, Kristus yang disalib kecil, dikecilkan, bodoh. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi, bangsa kafir, kebodohan. Nah, itu salib itu perkara yang kecil. Di mata orang Yahudi, wah batu sandungan, jangan bilang Yesus disalib, tidak mau sampai sekarang. Saya sudah pernah 2 kali ke sana, ke Timur Tengah, ke Yerusalem. Nah, kalau tanya kepada guide-nya tentang perjanjian lama, dia terangkan semua, hafal dia, raja-raja ini semua. Tapi kalau saya tanya Yesus, ketawa kecut. Ya itu bedanya kita, begitu. Mereka belum percaya Yesus, apalagi Yesus yang disalib. Kok ada Mesias disalib? Tidak mau mereka. Bukan itu. Nah, di situ. Jadi bagi orang Yahudi batu sandungan, wah jangan bicara itu ya. Nah, kecil. Bagi bangsa kafir bodoh sekali. Beras, nasi masih enak, apalagi nasi goreng suruh puasa, bodoh sekali. Nah, ini kecil tapi dekat dengan kita. Itulah salib Kristus, jalan keluar. Orang mau sempurna, sudah ikuti semua, sudah selamat, sudah beribadah, sudah tergembala, sudah diberkati, sudah dipakai. Lah, kok masih ada kelemahan kekurangan? Gimana ini? Masa harus binasa? Enggak. Masih ada jalan keluarnya. Salib Kristus yang memang kecil tapi dekat. Artinya dekat itu bisa dijangkau siapapun. Tinggal lembut atau keras, itu aja. Kalau lembut bisa menjangkau salib, kalau keras hati nggak mau. Dekat itu berarti semua orang bisa menjangkau salib Kristus. Kalau dekat itu bisa dijangkau kapanpun, situasi apapun, dimanapun bisa dijangkau. Itu namanya dekat, dekat sekali. Tinggal mau atau tidak mau, keras atau lembut. Kalau lembut mau, kalau keras tidak mau. Itulah salib Kristus, tempat kita mengaku segala kekurangan, kelemahan kita. Tempat kita mengaku segala kekurangan, kelemahan kita. Itulah korban Kristus, salib Kristus, korban Kristus. Tempat mengaku. Ayo, memang kita bukan berarti saya setuju, ya saya berbuat dosa, kita semua berbuat dosa, enggak. Tapi siapa manusia kafir ini? Ya tentu ada, masih berbuat dosa dan lain. Nah, bagaimana mau sempurna? Masih ada salib. Masih ada salib, tempat kita mengaku ya segala kelemahan dan menyelesaikan semua. Jangan cuma mengaku tapi selesaikan. Salib juga menyelesaikan semua kelemahan, kekurangan kita. Salib tempat mengaku ya kekurangan, kelemahan, tapi juga tempat menyelesaikan semua masalah kita. Nah, di Soar
kita mendapatkan matahari terbit. Matahari terbit. Matahari itu kasih Allah. Matahari terbit. Ya, bagian terakhir, 2 tempat matahari terbit. Pada salib ada matahari, tapi ada juga matahari di tempat lain. 2 tempat matahari terbit. Yang pertama di Zoar. Ya, pertama di Zoar, matahari terbit di Zoar itu kasih mula-mula berasal dari salib Kristus, korban Kristus. Ada perjamuan suci, saudara, pada saat ini, ayo kita mendekat, saudara. Caranya bagaimana? Kita mendapatkan matahari terbit, kasih mula-mula itu dari salib Kristus. Caranya yaitu tadi, mengaku. Ya, oleh dorongan pedang firman, kita harus mengaku segala dosa-dosa kita sejujur-jujurnya kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal, kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi, bertobat, jangan berbuat dosa lagi, jangan diulangi, bertobat, hidup benar. Nah, kalau kita sudah bertobat, hidup benar, ada matahari terbit di dalam kita, maka kita juga bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Kita tidak menghakimi orang lain. Kita bisa mengampuni dosa orang lain dan mengampuninya. Hasilnya kita selamat, tidak dihukum. Ada kekurangan kelemahan, mestinya dihukum. Tapi kalau kita mengaku, mengampuni yang lain, maka kita selamat. Kita diampuni oleh Tuhan. Kita selamat, tidak dihukum. Kita selamat, tidak dihukum. Kemudian kita terpelihara. Sodom Gomora hancur, tapi salib Tuhan kasih mula-mula sanggup. Kasih mula-mula menyelamatkan kita. Kasih Tuhan menyelamatkan. Kasih Tuhan juga sanggup memelihara kita. Memelihara kehidupan kita, melindungi, memelihara kehidupan kita hari-hari ini. Saudara ya, di tengah kesulitan dunia ini, sampai antikris berkuasa di dunia 3,5, sampai hidup kekal selama-lamanya, sampai hidup kekal selama. Kemudian hasilnya lagi, satu lagi, kota ini tidak akan kutunggang balikkan. Di ayat 21, kota ini, kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Oh, nanti goncangan-goncangan terjadi di dunia, tapi dari kasih Tuhan, dari salib ada matahari terbit. Kita tidak ikut tergoncang, kita tidak akan tergoncangkan, ditunggang balikkan bersama dunia, tetapi kita tetap damai sejahtera, enak dan ringan, hidup dalam ketenangan, enak dan ringan. Itulah matahari terbit yang pertama di Zoar, kasih mula-mula. Jaga kasih mula-mula dari korban Kristus. Kemudian yang kedua, matahari terbit di Peniel. Kejadian 32, 24, 28 sampai 31. 28 sampai 31. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakan juga namamu, tapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepada matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal paha. Di Peniel, pada wajah Yesus yang mulia, dalam doa penyembahan, matahari terbit di Peniel yang kita dapatkan lewat doa penyembahan, memandang wajah Yesus yang mulia bagaikan matahari terik. Saudara, di situ kita mendapatkan kasih sempurna, kasih mempelai. Di kayu salib kasih mula-mula, tetap ini kasih Allah. Hanya istilahnya, kasih mula-mula itu selamat, melindungi, memberkati kita, memberi ketenangan. Nah, ini sekarang kasih sempurna dari wajah Yesus. Dalam doa penyembahan kita memandang wajah Yesus, kita mendapatkan kasih yang sempurna. Untuk apa?
Yang pertama untuk mengubahkan kita, membaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari Yakub menjadi Israel. Yakub penipu, dusta menjadi Israel. Yakub ketakutan, dari takut dia takut bertemu Esau. Nah, ini kalau dusta pasti takut. Nah, dusta jadi jujur tadi itu. Yakub jadi Israel. Pendusta jadi jujur. Jadi jujur. Takut menjadi percaya. Menjadi percaya. Ketakutan Yakub ini sudah, tapi menjadi percaya, yakin kepada Tuhan. Jujur percaya itulah rumah doa. Itu kasih Tuhan yang menolong kita. Ayo, apapun kekurangan kelemahan, ada kasihnya bagaikan matahari terbit. Mungkin kita tadi saudara masih dalam dosa-dosa, biar diselamatkan, diampuni. Ada kasih mula-mula. Kita dalam kekurangan jasmani, hari-hari ini kesulitan, ada kasih mula-mula, melindungi, memelihara. Ada ayat mengatakan ya, kalau anaknya yang tunggal saja dikaruniakan kepada kita, Yesus dikorbankan kasih mula. Apalagi yang lain, kebutuhan kita tentu dikaruniakan oleh Tuhan. Ada perlindungan, pemeliharaan dalam korban Kristus, kasih mula-mula. Ada ketenangan, damai, semua goncang di dalam salib ada damai. Itu kasih Allah, kasih mula. Lalu kasih sempurna di dalam wajah Yesus, dalam doa penyembahan. Kita dapatkan pembaharuan, mujizat terbesar. Dari dusta menjadi jujur, dari takut menjadi percaya, yakin kepada Tuhan. Rumah doa, dari sarang penyamun menjadi rumah doa. Dusta itu sarang penyamun, takut itu sarang penyamun, menjadi rumah doa, hanya berseru, berserah kepada Tuhan. Kemenangan terjadi, engkau menang Yakub, engkau menang. Nah, ini kasih Allah memberi kemenangan kepada kita semuanya. Bahkan lebih dari pemenang. Kemenangan bahkan lebih dari pemenang. Artinya kita kecil, tak berdaya, lemah, tetapi menang terhadap musuh yang lebih kuat. Karena kasih Allah berperang ganti kita. Lebih dari pemenang. Mestinya tidak bisa menang. Nah, itu lebih dari pemenang. Gak bisa menang. Kecil, tak berdaya. Bisa menang terhadap musuh yang lebih hebat. Karena kasih Allah berperang ganti. Contoh Daud lawan Goliat, itu lebih dari pemenang. Daud lawan Goliat lebih dari pemenang. Yakub melawan Esau lebih dari pemenang. Dia menang atas segala masalah. Oh, ketemu Esau dia cuma berpikir mati aku, mati aku. Ayo, kita menang atas masalah hidup mati kita. Masalah yang sudah menyangkut hidup mati, mungkin penyakit parah, mungkin apa saja. Masalah maut kita menang oleh karena kasih Tuhan. Masalah mustahil kita menang oleh kasih Allah, kasih yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti, ya Tuhan tolong juga. Akhirnya kesatuan nikah, Yakub menjadi satu. Dia sudah berpikir, waduh nanti istriku mati, berapa ini, anakku mati, waduh, ya itu. Tetapi ada kesatuan nikah, kesatuan nikah dan buah nikah sampai nikah sempurna. Masa depan yang berhasil indah. Ada semua dalam kasih Allah. Sampai terakhir, kalau Yesus datang betul-betul, kita sama mulia dengan dia. Sorak-sorai haleluya di awan permai sampai ke Yerusalem. Bukan berarti setuju kalau ada dosa, saya juga tidak setuju. Tapi kalau sudah terlanjur, ada kelemahan, kekurangan. Sementara kita diajak Tuhan menuju kesempurnaan, tapi nyatanya masih ada kekurangan, kelemahan. Datanglah, ada kasih Tuhan, baik kasih mula-mula, kasih sempurna, ada semuanya. Tuhan akan tolong kita semuanya. Datang kepada Tuhan. Perjamuan suci ini, kasih Allah di tengah kita. Mari kita manfaatkan, Tuhan akan tolong kita semuanya. 240 nyanyian rohani. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan suci
saat ini. Puji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan tundukkan kepala. Lagi, haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Selama matahari terbit masih ada pertolongan dan segala-galanya bagi kita. Masih ada kasih Allah. Ada hati yang takut, khawatir, susah, pedih, sakit hati. Dia membebat sampai damai, sejahtera, teduh. Kasih Yesus membebat hatiku. Kita sembah Dia. Saat teduh, tenang, kita menerima kuasa kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Sinari kami dengan matahari Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang besar Tuhan. Oh haleluya. Apapun keadaan kami, Engkau tolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Haleluya. Saya merasa ada yang sangat berat hari ini, hati terganggu, mungkin sangat takut, khawatir, sangat sedih, pedih, dendam mungkin hari ini, sangat pahit, getir mungkin, dan mustahil, sudah putus asa, kecewa. Ayo angkat dua tangan lagi, semua tutup mata. Saya akan berdoa bersama saudara-saudara itu. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan, datang dalam keadaan Tuhan. Oh hati yang kacau Tuhan, yang tidak tenang Tuhan. Karena perkara-perkara di dunia ini Tuhan. Sinari kami Tuhan, sinari kami Tuhan. Teduhkan hati kami. Beri damai sejahtera Tuhan dengan keyakinan. Kasih Tuhan bisa berperan ganti kami. Bisa menghapus kemustahilan. Bisa menyempurnakan kami semua yang banyak kelemahan kekurangan. Sampai sempurna sama mulia seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan. Anggur darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kasih Tuhan. Kasih mula-mula, kasih sempurna. Yang akan bekerja di tengah kami. Berperang ganti kami. Sampai kesempurnaan sama mulia dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagi, kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku dalam kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada dengan tundukkan kepala. Jaga hati damai. Itu landasan yang kuat menerima mujizat Tuhan. Serahkan semua. Selama matahari masih terbit, serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kasih Yesus membebat hatiku. Angkat tubuhnya. Haleluya. 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 Biar kasih-Mu Tuhan dicurahkan di tengah kami, disinarkan kepada kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawannya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan kasih Tuhan yang bisa melakukan, bukan cuma menyembuhkan, melakukan apa saja sampai menyempurnakan sama mulia dengan Dia. Puji Tuhan. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba, tidak bisa letakkan di dada. Ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Ada kemustahilan, kesedihan dan kekurangan, dan ayo kita mohon kepada Tuhan. Sinari saya Tuhan dengan matahari terbit, sudah cukup bagi saya Tuhan untuk bisa melakukan semuanya sampai sempurna. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia ini kita diselamatkan, ditolong dan lain-lain, tapi sampai di awan-awan permai nanti, lautan manusia yang sempurna sama mulia dengan Yesus, sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Ingatlah keluarga kita, jangan ada yang ketinggalan. Angkat dua tangan ke atas, kita doakan mereka semua. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya.
Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan di antara kami Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mengikut Engkau Tuhan, sungguh-sungguh hari-hari ini. Jangan seperti istri Lot Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami, Engkau tolong kami semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu pasti terjadi selama matahari masih terbit Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Turunkan tangan dalam nama terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu perjamuan suci mendarah daging dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Stay